Lah direkam sama adminnya ini. Jangan basing-basing ngomong. Tahan Mas Agus, tahan Mas Agus. Tahan. Akhi Budi nanti cut yang awal-awal kami tadi ya. Ini kelas B ini yo. Apa maksudnya yo? Kelas B Arab, bahasa Arab. Oh, bahasa. Kalau kelas A-nya telah rombongan ini Pak Berkah Ganda, itu kelas A. Kelas B ya, tapi kelas. Kalau udah kelas lagi, Mas Saro gitu. Itulah kelas lanjutan mereka tuh. Ya, beliau Asli. Udah menengah ke atas lah. Iya. Settingannya itulah settingan ultra beliau tuh. Iya. So cuma dengar ke baik kalau beliau itu lagi ditanya. Masya Allah. Oke, baru sembuh. Tes. Terdengar ya, Kak? Suaranya? Benar, Ustaz. Nah, Ustaz. Itu ya. Masya Allah. Itu. Siapa? Ya udah Papa ngaji dulu, udah keluar. Apa terdengar suaranya, Pak? Nah, dengar Ustaz. Masya Allah. Tadi kata Allah nggak bisa ini ya. Baik. Dengar. Baik, barakallahu fikum, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa namanya? Cari mikrofonnya dah temu-temu ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik ikhwah fillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Azza wa Jal selalu merahmati kita semuanya di atas ketaatan sesuai dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa itu semua suatu ibadah akan sia-sia ketika tidak dilandasi atas ketaatan kepada Allah dan tidak dilandasi atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita ingatkan kembali, kita belajar bahasa Arab,
diniatkan untuk memahami syariat agama Islam dengan benar, yang mana insya Allah Ta'ala semua itu akan menjadi pahala bagi kita di akhirat nanti. Tanpa itu sia-sia, habis waktu kita. Habis waktu kita kurang lebih 1 jam ke depan ini sia-sia kalau kita tidak niatkan karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Apa bisa kita mencari ridha Allah dengan belajar bahasa Arab? Sangat bisa. Sangat bisa, bahkan itu diantara kunci sebetulnya. Kunci bagi orang pengen cepat untuk belajar syariat agama Islam dengan benar, sesuai dengan sunnah para ulama. Maka apa? Belajar bahasa Arab itu ibarat jalan pintas alternatif yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kita jangan sampai bosan. Jangan sampai bosan untuk mempelajari atau belajar bahasa Arab ini dengan benar, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit paham arti Al-Quran, paham dari arti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sholat, ngerti bacaan Al-Fatihah kita, ngerti bacaan ruku kita, ngerti bacaan sujud kita. Di antaranya belajar bahasa Arab, di antaranya belajar bahasa Arab. Dan tergugah untuk apa? Afwan. Tergugah untuk belajar bahasa Arab. Adapun hati orang-orang yang tidak condong dengan bahasa Arab, terlebih hanya mengandalkan terjemahan, mengandalkan pendengaran saja, maka insya Allah Ta'ala tidak dosa selagi dia tidak meninggalkan yang pokok, ya. Selagi dia tidak meninggalkan yang pokok, apa? Seperti sholat, bacaan sholatnya, maka nggak boleh Subhana Rabbiyal Azim diganti dengan bahasa Indonesia, Maha Suci Allah yang Maha Agung misalkan, nggak boleh, walaupun artinya sama, tidak diperbolehkan. Baik ya ikhwah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman 59, ya. Di halaman 59, kalau yang sudah ada bukunya bisa mulai untuk dibuka di halaman tersebut. Baik. Yang pertama, apakah kitabnya terlihat di layar antum ya ikhwah? Mas Budi, apa terlihat layarnya, kitabnya? Terlihat Ustaz. Terlihat ya. Nah, baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Di sini ada daur. Nah, di sini ada daur ujung paling atas ya. Sebentar anak coret-coret dulu. Ini paling atas. Apa artinya daur? Lantai. Ya. Artinya daur adalah lantai. Yang kemarin sudah kita bahas. Di situ ada tanda panah menunjukkan daur awal, daur tsani, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, jamilah. Nah, itu hanya gambar saja. Jamilah artinya bagus, elok, atau bisa dikatakan dengan tampan, cantik juga bisa. Tergantung subjeknya, tergantung objeknya ya, tergantung objeknya. Maka misalkan hadhil mar'ah jamilah, perempuan ini berarti cantik. Kalau di tampan ya nggak pas. Tapi kalau hadar rajul, laki-laki ini tampan, kalau cantik juga nggak pas. Tergantung subjeknya. Maka bisa ke apa namanya? Bisa ke jamil, bisa ke jamilah. Kemudian berikutnya ghuraf. Apa artinya ghuraf? Jamak dari ghurfah. Kalau terlihat di bukunya, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan. Ghuraf jamaknya dari ghurfah. Jamak sudah kita bahas kemarin ya, sambil dimurojaah. Bahasanya apa? Jamak yang menunjukkan arti lebih dari 3 ke atas. Misalkan 4 kamar ini, nah, nggak boleh hadhihi ghurfah, nggak boleh. Tapi apa? Hadhihi ghuraf. Nah, seperti itu. Hadhihi ghuraf. Maka sambil diperhatikan ya ikhwah, terutama untuk apa namanya? Masalah seperti ini. Terkadang luput dari pemahaman kita. Luput dari pemahaman kita. Berikutnya tafadhol. Nah, tafadhol sudah kita artikan juga artinya apa? Silahkan. Tinggal untuk
1 orang, untuk 2 orang, untuk 3 orang sebetulnya beda ya ikhwah. Tafadhol, untuk 2 orang, 3 orang beda. Akan tapi ana rasa itu terlalu tinggi ya, nanti bingung karena kita betul-betul coba dari awal ya. Tinggal sekarang gini aja, kita akan buat tafadhol ini untuk laki-laki dan untuk perempuan tuh beda. Nah, 1, 2, 3 nanti. Intinya tafadhol terlebih dahulu. Tafadhol artinya silahkan untuk laki-laki. Ya. Tafadhol silahkan untuk laki-laki. Untuk perempuan bagaimana? Tambah dengan ya-nya. Tafadholi. Tafadholi. Ya. Tafadholi ya yang disukun. Saya ulangi lagi. Kalau untuk perempuan ditambah dengan ya yang disukun. Ya yang disukun. Baik, ikhwah. Itu diantara cara pengucapan apa? Tafadhol. Cara pengucapan tafadhol. Baik. Berikutnya berkaitan dengan apa namanya? Kalimat berikutnya musyahadah ya, terlihat di situ. Musyahadah yang artinya apa? Melihat, itu gambar sambil teropong. Teropong ini hanya casing aja lah ya. Artinya apa? Melihat, musyahadah. Uridu musyahadah al-hayawan masalan. Aku pengen. Nah, kemarin kan aroda yuridu sudah ya. Apa artinya aroda yuridu? Aku mau atau aku pengen melihat hewan-hewan misalkan. Musyahadah. Artinya melihat. Tapi uridu dari fi'il mudhari' yang artinya untuk aku berarti ya. Aku yang artinya apa? Aku menginginkan. Ad-daur al-khamis. Ini contohnya ikhwah. Apa artinya daur? Sudah. Artinya daur tadi adalah apa? Lantai. Artinya khamis adalah 5. Berarti lantai nomor 5 atau lantai 5. Nah, untuk diingat ya ikhwah, mungkin kalau ada yang nulis juga bisa. Karena gini ya ikhwah, sebetulnya ada hubungan ya antara semangatnya seorang pengajar atau ustadz dengan semangatnya seorang murid ataupun pelajar ya. Jadi ketika mungkin diterangkan seperti ini, walaupun nggak semuanya yang ana tulis ya, nggak ana tulis, antum bisa tambahkan sendiri di buku catatan antum atau mungkin di buku kitab antum ataupun di HP pun sangat bisa sebetulnya. Tinggal kita diterapkan, atau di laptop juga sangat bisa. Sekarang ana rasa hampir tidak ada celah ya untuk kita tidak menulis ataupun untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Apa maksudnya? Kadang kita bingung, ini kok khamis? Padahal kalau kita ngitung, wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah. Ya, khamsah. Kok ini khamis? Gimana kira-kira ini? Nah, ini ada kaidahnya. Ketika penomoran, nah ya, penomoran nomor 1, nomor 2, gitu ya, itu bukan khamsah, tapi khamis. Kalau 4 dari arba'ah bukan arba'ah, tapi robe. Nah, tinggal ditambah alifnya saja. Ini saya tuliskan di sini sebagai contoh. Misalkan salasah. Salasah. Seperti ini kurang lebihnya. Terlihat ya, ikhwah? Mas Budi, tulisan ana terlihat enggak? Terlihat Ustaz. Apakah terlihat ya, ikhwah? Terlihat ya. Nah, ini salasah ini seperti ini. Nah, salasah. Untuk penomoran, sekali lagi penomoran, bukan nomor HP, nomor ini bukan penomoran. Nomor 5, nomor 4, rumah nomor 4, lantai 5, lantai 3, kamar 3. Nah, itu penomoran namanya. Itu bukan salah, tetapi apa? As-salif. Nah, seperti ini tulisannya. As-salif. Kalau wahid isnen sahabat. Kemudian, ini berarti antum harus hafal dulu. Ejaan wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah. Ini harus hafal. Nah, ulangi lagi, wahid mungkin bisa ditulis juga kalau yang apa namanya punya buku catatannya. Kalau belum bisa pakai Arab, pakai Indonesia nggak apa-apa. Wahid pakai W-A-H-I-D nggak masalah. Intinya apa? Pengucapannya benar terlebih dahulu. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah.
Itu di antara apa? Penghitungan 1 dan sampai 10. Untuk penomoran, tadi nomor 9 apa contohnya? Tis'ah. Tis'ah artinya 9. Nah, untuk misalkan lantai 9, bukan ad-dauru tis'ah, bukan. Tapi apa? Tinggal ditambah alif. Ad-dauru at-tasi'. At-tasi'. Jadi panjang ada alifnya. At-tasi'. Yang awalnya tis'ah. Tamaniyah, jadi at-tamin. At-tamin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nanti bisa antum tulis untuk minimalnya tadi. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Di kamus pun ada, di kamus kecil itu ada. Nah, ini di antara yang lebih memudahkannya. Kenapa waktu awal pertemuan dulu Anda menginginkan atau menyarankan untuk beli kamus, antum bisa nggak nulis, nggak masalah. Kalau punya kamus kecil itu, nah, bisa dicari di situ. Tapi kalau belum punya, nah ya harus siap nulis. Tayyib, itu di antara caranya. Yadkhul, kemarin sudah artinya masuk. Yadkhul, iya. Kita harus hafal kepala pokoknya. Kalau iya menunjukkan dia, kalau iya menunjukkan dia. Nah, seperti itu. Berarti dia sedang masuk bab pintu. Baik. Sekarang sebelum kita melanjutkan, ana akan mengasih kaidah penting berkaitan fi'il mudhari' terlebih dahulu. Baik, afwan. Ini coba ana keluarkan. Baik. Insyaallah. Sebentar ana matikan dulu presentasinya. Bisa di apa namanya? Di buku catatan atau di HP antum bisa ditulis ya ikhwah. Atau kalau misalkan wah malas sekali nih nulis kayaknya nih, lagi capek misalkan, ya sudah antum lihat di layar HP aja ini. Anak tulis ke Word terlebih dahulu. Bentar, anak coba tulis. Nah, tayyib. An-nafidah. Tayyib. Apa terlihat sekarang untuk Word yang anak tampilkan ya ikhwah? Terlihat nggak ya ikhwah? Mas Budi terlihat? Terlihat Ustaz. Lihat Ustaz. Terlihat ya. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Tayyib. Ini antum bisa tulis atau bisa melihatlah minimalnya. Coba anak sedikit zoom. Tayyib. 1. Cara mengetahui fi'il mudhari dengan mudah. Baik. Cara mengetahui fi'il mudhari dengan mudah. Sekali lagi ya ikhwah, kita masih fokus ke fi'il mudhari ya. Aroda yuridu. Mana fi'il mudhari'nya? Yuridu. Ya. 1. Nomor 2, dalam kata kerja yang ada di setiap kamus. Nah, tuh. Antum harus ingat terlebih dahulu. Nomor 2, dalam kata kerja yang ada di setiap kamus. Contoh. Antum bisa buka sekarang. Fadl, yang bisa bantu buka. Sambil buka kamus biar lebih mudah. Siapa yang punya atau yang bawa bisa angkat tangan. Yang punya kamus, Taib. Nah, ini UDD KPMI. Siapa ini ya? Geri Ustaz. Oh, Masya Allah. Taib, Mas Geri. Nah, antum punya kamus ya? Punya kamus yang kemarin atau kamus yang lain? Punya Ustaz. Nah, Ini ada 3 maksudnya gimana Ustaz? Gimana Mas Niko? Kamusnya ada 3. Maksudnya ini sama aja semua Ustaz ya? Itu melalui tahapannya. Antum cari yang paling A, ada nggak? A atau 1 gitu? AC. Boleh. Nanti bisa diinikan. Gini, coba ya ikhwah yang punya kamus bisa buka, cari dalam bahasa Arab artinya atau dalam bahasa Arab
yang belum tahu ya, berlari. Coba. Berlari. Tafadhol. Lari atau berlari sama lah. Jangan terlalu kaku ya dengan bahasa Indonesia ini. Baik, tafadhol. Cepat-cepatan siapa yang bisa. Anak tak ngambil air dulu nih pemborotannya, Masya Allah. Tafadhol. Kita kasih waktu dari sekarang. Masa Yamsi, Ustaz. Masya. Yamsi. Baik. Apa di situ Pak Gatot? Berlari atau jalan? Lari, Ustaz. Masya yamsi lebih tepatnya berjalan, bukan lari. Berjalan. Apakah lari artinya? Nah. Jaro ya ceri. Nah. Jaro ya jeri. Betul. Anak tulis di sini pakai bahasa Arab. Jaro, kurang lebihnya bisa seperti ini insyaallah. Ya jeri. Baik, sebelum itu anak kasih strip. Nah, ini sebab ya ikhwah. Mungkin akhir Rizal masih ada yang masih ingat pertanyaan antum waktu di awal, bagaimana Ustadz itu kok gak ada harokatnya bisa tahu. Nah, ini seperti ini contohnya. Antum dari awal sudah ngerti atau sudah ana kasih tahu misalkan bahasa Arabnya lari, jaro ya jeri. Ini gak ada harokatnya, ini anak kasih di word ini ya. Antum bisa baca jaro ya jeri dengan apa? Hafal. Dengan hafal. Nah, itu caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Nah, sekarang gini. Nomor 2 dalam kata kerja yang ada di setiap kamus. Antum buka kamus mana aja. Sekali lagi kamus mana aja. Pastinya kamus yang benar ya. Insya Allah seluruh kamus dia berani mencetak kamus. Insya Allah kamusnya benar. Insya Allah. Maka bagaimana? Nomor 2. Jaro ini yang disebutkan nomor 1. Baik. Anak kasih warna merah misalkan. Jaro ini nomor 1. Ya jeri ini nomor 2. Karena kasih warna misalkan di sini biru misalkan. Baik. Nah, setiap nomor 2 yang ya jeri berarti yang biru di sini, ini ana perbesar di sini hurufnya. Nah, ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Setiap kamus seperti itu. Itu cara mudahnya. Baik. Sekarang gini. Ada yang masih ingat apa arti fi'il mudhari selain Pak Gatot ya? Tadi sudah jawab, nah, biar yang lainnya kebagian. Masyaallah. Barakallahu fikum Pak Gatot. Tapi yang lainnya? Kata kerja untuk sedang dilakukan, Ustaz. Mumtaz, barakallahu fikum, Mas Niko. Kata kerja yang sedang dilakukan itu poin kita. Karena kita belum kemana-mana. Fokusnya kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan terjadi, ya. Nah, itu cara mengetahui atau mendeteksi ini fi'il mudhari. Sekarang cara yang nomor 2, ya. Cara yang nomor 2 di sini berarti jangan dikasih ini. Ya jeri, itu enggak masalah. Cara nomor 2 di sini, bagaimana cara mengetahui fi'il mudhari? Nih, diawali dengan huruf ya di setiap kamus manapun. Masya Allah, manapun loh ya ikhwah. Bukan kamus nahwa surai saja, manapun. Itu diawali dengan huruf ya. Contoh jara ya jeri. Baik, ikhwah yang lainnya atau Pak Gatot juga tidak apa-apa. Coba berikan contoh apa kira-kira yang belum atau kita belum tahu nih bahasa Arabnya apa saja dari fi'il mudhari. Tafadhol. Apa kira-kira ya ikhwah? Diawali ana itu, Ustaz. Naam? Diawali ana itu. Alif, nun, ya, ta. Baik. Ada yang bisa memberikan contoh ya ikhwah untuk berkaitan dengan fi'il mudhari ya dari bahasa Indonesia antum terlebih dahulu, lalu Arabnya apa kira-kira yang belum kita ketahui. Kalau menulis kan sudah kemarin, membaca sudah. Apa kira-kira? Fadhol. Yang belum menjawabnya atau yang memegang kamus apa kira-kira? Fadhol. Ngacak secara ngacak di kamus. Apa, Mas Niko? Yudarribu. Nah, darroba yudarribu bisa diartikan dengan mendidik atau pengajar juga bisa, atau bisa diartikan apa di situ? Darroba yudarribu, mudarrib. Melatih.
Nah, pelatih juga bisa. Nah, pelatih juga bisa. Maka misalkan pelatih panah, pelatih voli lebih ke mudarrib. Lebih ke mudarrib. Nah, darroba yudarribu. Insyaallah tulisannya seperti ini. Darroba yudarribu. Nah, kasih strip dulu. Darroba yudarribu. Nah, bisa dicek mana fi'il mudhari'nya berarti pasti yudarribu. Kenapa? Di sini yang pertama kalimat nomor 2 setiap kamus. Itu yang pertama. Yang kedua kenapa? Diawali dengan huruf ya. Ada fi'il mudhari' di kamus manapun di selain huruf ya nggak ada. Bisa dicek. Antum cek 3 kamus tadi siapa saja atau Mas Niko misalkan ada nggak kira-kira fi'il mudhari' sekali lagi ya kata kerja, jangan di kalimat isim, kata kerja nggak ada fi'il mudhari' yang diawali selain huruf ya. Baik, itu di antara caranya. Yang nomor 3, cara yang nomor 3 ini selain kamus sudah tingkatannya sudah lumayan tinggi. Diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah. Duduk. Coba duduk. Huruf mudhari'ah. Apa itu huruf mudhari'ah? Yang kemarin kita pelajari untuk aku apa? Saya panggil saja ini sepertinya biar nggak ngantuk ya. Baik, sebentar. Fi'il mudhari' yang menunjukkan aku kemarin apa kira-kira? Akhi Wahyu. Nah, yang paling atas ini itu apa? Ditambah dengan apa? Fadal? Afwan Ustaz, anak kemarin belum hadir. Belum hadir. Baik, Abu Reza, apa kira-kira Mas Agus? Mas Agus terdengar suaranya? Selamat Ustaz. Nah, Fadal, apa kira-kira kemarin? Katanya ulang Tergambar Ustaz. enggak? Baik, nah pertanyaannya adalah fi'il mudhari' kemarin menginginkan aku ditambahin apa? Aku. Masya Allah ya. Anak ingat dulu Ustaz. Masyaallah. Baik. Mas Asyifa Nisa Pak Sugeng, Fadal. Ustaz. Ditambahi tambahin A, alif di awalnya Pak Sugeng ya, di awalnya. Betul Pak Sugeng? Baik. Berarti ketika aku melatih atau aku sedang melatih, kalimatnya darroba yudarribu. Berarti bagaimana Pak Sugeng? Adrobu. Adrobu. Darroba yudarribu. Berarti bagaimana? Adrobu. Kok adrobu? Jauh sekali. Yadrib. Darroba yudarribu. Tinggal diganti ya-nya menjadi alif. Berarti bagaimana? Adrob. Udarribu. Nah, jadi kita ini ikhwah, fokusnya ke huruf yang pertama saja. Fokusnya ke huruf yang pertama saja agar kita tidak bingung mana yang dimaksud dengan yang diganti itu mana. Darroba yudarribu. Yudarribunya yang difokuskan. Yudarribunya yang difokuskan. Baik, berikutnya Mas Bagus terdengar suaranya? Dengar Ustaz. Baik. Tafadhal, setelah tadi ditambah dengan alif yang artinya aku. Apa lagi Mas Bagus? Nah, Ustaz. Ditambah apa lagi? Afan, ditambah apa nih, Ustaz? Di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa Ustaz ya? Baik. Mas Bayu Pratama.
Apakah bisa bantu menjawab? Baik Pak Berkaganda. Apalagi Pak Gatot? Untuk kamu perempuan dan Kamu perempuan untuk huruf ta, ya, untuk huruf ta. Baik, tambahin huruf ta yang artinya untuk kamu laki-laki dan perempuan. Maka ya ikhwah, percuma ya ikhwah ketika kemarin anak kirimkan video, bukan video ya, PDF. Kalau apa namanya hanya berlalu saja, maka minimalnya ya ketika apa namanya 5 menit sebelum belajar atau 5 menit setelah belajar, enggak lama, Anda yakin. Itu cuma sehalaman ya, sehalaman. Kalau 30 halaman ya wajar. 1 halaman, maka sempatkan di murojaah. Itu adalah sebuah ilmu. Tayyib. Kemudian apa lagi Pak Gatot? huruf nun untuk kami Ustaz. Tayyib, huruf nun untuk kami. Terakhir, Mas Budi ada lagi? Huruf ya. Huruf ya artinya Dia. untuk dia. Dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Nah, seperti itu ya ikhwah. Cukup seperti itu, sangat simpel. Dia laki-laki. Nah, ini kaidah. Anak sudah jelaskan ini kaidah. Kalau kaidah ini kita tidak hafal, apalagi tidak paham, ya repot. Nanti semakin tambah hari, bukan semakin asik belajar bahasa, tapi apa? Semakin pusing. Ya, anak ulangi lagi. Kalau kaidah yang simpel ini, coba antum lihat ini, berapa baris nih? 1, 2, 3, 5 baris. Ini kaidah dasar fi'il mudhari'. Kalau ini saja belum paham, apalagi nggak hafal atau nggak paham, semakin tambah belajar bahasa, bukan semakin asik atau semakin enak, malah semakin pusing. Anak jamin, semakin pusing antum belajar. Kalau kaidah ini yang simple ini nggak dihafal. Tapi kalau simple ini paham, minimalnya paham lah. Walaupun belum hafal mungkin, tapi paham, insya Allah masih mending. Nah ini diantara. Contoh gini. Jadi mungkin sekarang Mas Dimas Anugrah, apakah terdengar suara anak? Tayyib, Pak Husni? Siapa Ustaz? Tayyib, bisa berikan contoh Pak Husni, satu fi'il mudhari' yang belum kita bahas mungkin, apa kira-kira? Ada Pak Husni? Doroba yadribu. Tayyib, doroba yadribu. Berarti fi'il mudhari'nya yang mana? Yadribu. Nah, ini ya ikhwah, nah tulis di sini ya ikhwah. Ah, ini. Afwan. Doroba yadribu. Doroba. Ini. Nah, doroba strip yadribu. Kaidah di awal tadi apa? Nomor 2 dalam kata kerja yang ada di setiap kamus. Berarti bukan doroba, fokus kita fi'il mudhari'. Tapi mana? Yadribu. Tamam? Yadribu. Itu fi'il mudhari'. Ya, ikhwah yang lainnya selain Pak Husni, walaupun kita lagi interaksi dengan Pak Husni, bisa disimak juga ya. Yadribu. Apa di antaranya? Hurufnya yang diawali ya. Doroba nggak ada ya-nya. Yadribu ada ya-nya. Nah, itu berarti apa? Yadribu fi'il mudhari'. Fokus kita di yadribu. Sekarang gini. Aku memukul Zaid misalkan. Berarti bagaimana Pak Husni? Ana Saya sedang memukul Zaid. Berarti bagaimana? Ana adribu Zaidun. Naam, ana adribu Zaid. Ana adribu Zaid, untuk Zaidnya nanti Zaidan sebetulnya ya. Nah, poin kita di adribu ya ikhwah. Kenapa kok tadi awalnya yadribu jadi adribu? Atau jangan bingung. Tadi awalnya yadribu kok jadi adribu. Bagaimana Ustadz? Ini kaidah di awal ini. Kalau untuk aku a, kalau untuk kamu tak, kalau untuk kamu perempuan untuk dia kamu perempuan tak juga. Untuk kami nun, untuk dia laki-laki ya. Tinggal mau yang mana. Contoh, kami memukul Zaid. Mas Madi Paiman. Berarti bagaimana?
kami sedang memukul Zaid, berarti bagaimana? Terdengar Mas Madi Paiman? Ya, terdengar tak? Naam, tafadhal. Kami sedang memukul Zaid. Fokus ke fi'il mudhari'nya saja. Zaid tinggal Zaid, nggak ada masalah. Berarti bagaimana? Untuk huruf nunnya ini berubah fathah atau gimana ini, Tat? Kurang paham mana? Jadi gini, clue-nya yadribu, Mas Pade. Baik, paham sampai sini? Clue-nya Paham. yadribu. Tinggal diganti nun ya-nya. Berarti bagaimana? Nadribu. Naam, nadribu. Gak ada yang berubah. Yang awalnya fathah tetap hanya diganti huruf nadribu. Tinggal kita tahu clue awalnya. Kosakata awalnya. Contoh, yudarribu. Ada artinya apa yudarribu? Mas Niko, melatih Mas Niko ya? Melatih atau pelatih. Yudarribu. Kami melatih. Tinggal diganti. Awalnya yudarribu. Ya-nya dihapus. Hilang hapus ya-nya. Menjadi apa? Nudarribu. Nudarribu. Itu nih. Ana lebih contohkan secara huruf langsung lagi. Ini kursornya kenapa kadang hilang ya? Baik. Contoh misalkan di sini yadribu. Yadribu. Ini kan artinya masih fi'il mudhari' kata dasar dari kamus aslinya, ya. Netralnya lah kurang lebihnya. Yadribu, clue-nya kalau gampangnya. Kemudian tinggal mau apa? Menjadi kami memukul, ya nadribu. Gak ada yang berubah, hanya hurufnya saja. Kemudian untuk aku memukul, adribu. Intinya apa? Tahu fi'il ataupun kalimat dasarnya, fi'il dasarnya. Bagaimana taunya? Dari kamus. Dari kamus. Setiap itu dari kamus. Kalau mungkin orang-orang yang bisa interaksi dengan orang Arab langsung atau mungkin dengan orang Indonesia yang ngomong Arab langsung, nggak harus kamus. Tanya apa ini bahasa Arabnya, apa ini bisa. Nah, sama seperti yudarribu. Nih, saya contohkan juga di sini. Yudarribu. Arabnya seperti ini. Kita tahu harokatnya ya. Yudarribu. Ra ada tasdidnya, ya harokatnya dhammah. Tinggal mau misalkan kami melatih. Nudarribu. Selesai. Nudarribu. Seperti itu tulisannya. Bacanya kita tahu dari kalimat dasar yang tadi yudarribu. Ada yang belum paham Mas Madi? Insya Allah paham, Ustaz. Baik, sekarang masuk ke contoh berikutnya. Bahasa Arabnya duduk itu ia jelisu, Mas Madi. Nah, ini ya jelisu. Arabnya kurang lebihnya seperti ini. Terlihat Mas Madi ya, tulisan Arab mana? Nah, Ya. tinggal ditambah. Ana ya jelisu. Nah, tafadhal. Macet Ustaz tadi. Oh, macet ya. Tayyib, ana ulangi lagi. Ya jelisu. Ya jelisu. Ini artinya apa? Duduk. Ini artinya duduk. Tayyib. Oh, ya ini tergambar kenapa macet ini. Sebentar ya, Ikhwah. Mungkin akan ini berhenti sebentar, tapi Ikhwah. Mas Budi, terdengar suaranya? Nah, masih ya, ini ya? Nah, lancar Ustaz. Udah. Lancar ya? Tayyib, afwan. Sinyalnya bagi-bagi ini. Tayyib, sekarang kita masuk ke pembahasan ya jelisu, ya. Ya jelisu artinya duduk. Ana pengen kami sedang duduk. Berarti bagaimana Mas Made? Najlisu. Nah, selesai. Betul. Menginginkan kamu sedang duduk berarti Tajlisu. nah, betul. Maka apa kuncinya itu ya ikhwah? Satu, hafal ataupun tahu minimalnya cara mengucapkan kalimat dari kamus.
Kan kamus itu hanya 2 ini atau 3, kadang ada 3. Misalkan doroba yadribu idrib, ada seperti itu. Ada kebanyakannya doroba yadribu, 2 saja. Ada huruf yang pertama, ada huruf yang kedua setiap kamus. Nah, antum bisa lihat di Nahwas Suraya itu apakah 2 atau 3, itu enggak ada masalah. Intinya apa? Kita fokus di fi'il mudhari terlebih dahulu. Antum tahu clue-nya ataupun contoh, clue itu contoh ya, nanti enggak tahu clue juga lagi. Contohnya tinggal diterapkan kaidahnya. Oh, saya pengen kamu laki-laki sedang duduk. Cari kaidah yang PDF anak kirim udah lama itu ya, ikhwah. Coba dibuka. Ini juga ada terus juga di sini nih. Kamu laki-laki, berarti tak ini ya, tambah tak, berarti simple dong. Ini tinggal kamu sedang duduk, berarti tajlisu, selesai. Nggak ada yang dirubah kecuali hurufnya saja. Kecuali hurufnya saja. Tergambar Mas Made? Insya Allah Ustaz, tergambar. Baik. Ikhwah yang lainnya ada yang belum tergambar, enggak apa-apa. Anak ulangi lagi daripada kita membahas jauh kaidah dasar enggak hafal ya, repot nanti ikhwah. Tafadhol ada yang belum paham. Mungkin dikasih contoh lagi Ustaz. Baik, contoh lagi. Tapi antum yang buatkan contoh fi'il mudhari yang belum. Antum ada kamus atau ada HP, namanya ikhwah. HP itu juga bisa jadi kamus loh. Maka sedikit apa ya? Update teknologi lah kurang lebihnya. Kita sedikit ini mungkin. Gak usah Arabnya, ketik Indonesia saja. Misalkan anak pengen tuh makan, apa ya bahasa Arabnya makan? Ketik makan. Nah, sekarang makan lah misalkan. Misal makan itu Mas Agus bahasa Arabnya adalah yakulu Mas Agus. Nih, anak tulis di sini. Nah, kulu. Nah, ini yakulu. Nih, terlihat Mas Agus Arabnya yang anak tulis? Nah, Ustaz. Nah, ini tulisannya seperti ini, yakulu. Nah, ini artinya apa? Makan. Anak pengen saya sedang makan. Berarti diganti dengan alif. Berarti bagaimana Mas Agus? Akulu. Akul. Nah, betul. Akulu. Sangat mudah. Menginginkan kami sedang makan. Berarti bagaimana? Kami takulu. Kami. Nah, ini salahnya di sini. Apa kami? Kami laki-laki. Nah, kami laki-laki. Nakulu Ustaz, nakulu. Ah, nakulu. Betul. Nah, tinggal kaidahnya tadi kan. Kaidahnya itu simple. Insya Allah di antara kita seberat-beratnya ngafal, kalau kita sering baca atau sering dilihat, nggak sampai 10 menit insya Allah mudah ya ikhwah. Kalau untuk kamu laki-laki tambah dengan ta, untuk kita tambah dengan nun, untuk aku tambah dengan alif atau hamzah, untuk kita untuk dia tambah dengan ya, selesai. Nah, itu yakulu. Misalkan gini, ganti yang lain, bahasa Arabnya membaca, yaqra'u. Baik. Baik, fadal Mas Agus. Aku sedang membaca Al-Qur'an. Ana bagaimana berarti? Ana sedang. Sedang apa ya? Enggak perlu sedang. Kemarin fi'il mudhari artinya apa ya ikhwah? Fi'il Yang mudhari. sedang dilakukan. Sedang masalah. Enggak perlu cari sedangnya. Tinggal ini loh. Tinggal yaqra'u ini diganti aku sedang membaca, diganti apa kalau aku berarti? Aku berarti alif. Nah, ana aqra'u Al-Qur'an. Selesai, betul. Akra'u. Nah, ditambah dengan alif. Baik, sekarang gini Mas Agus, kamu sedang baca Quran, berarti bagaimana? Takra'u. Nah, taqra'u Al-Qur'an. Bisa tambah dengan anta taqra'ul Qur'an. Untuk kami membaca bagaimana? Nakra'u Al-Qur'an. Mumtaz. Untuk dia perempuan sedang membaca bagaimana? Nakra'u Al-Qur'an. Untuk dia perempuan. Nakra'u. Nah, ada yang bisa bantu jawab ya, ikhwah? Untuk dia perempuan apa ya, ikhwah? Takra'u Ustaz. Takra'u. Pakai tak. Nah, itu di kaidah PDF yang anak kirim dah lama ada apa enggak? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Nanya lagi Ustaz. Itu kaidahnya di situ. Maka tadi berarti berlaku Ivan dan Ahwat ya? Yang tak yang betul. Tak, betul. Tapi bedanya apa? Kalau untuk ikhwan kamu. Ya, untuk ikhwan apa? Kamu. Kalau untuk akhwat apa?
Dia ya Ustaz ya, bukan? Dia Nah, perempuan. betul. Untuk dia perempuan, betul, Dia betul. perempuan, nah, Ustaz. Dia Nah, perempuan, takra'u. Nah, simple. Selesai. Antum kuasai ini, seluruh fi'il mudhari selesai. Antum sangat Jazakum- bisa. Tinggal nanti di akhirnya itu gampang nanti. Misalkan kok ada orang banyak, ada 2 orang, ada 3 orang, itu nanti lebih simple. Tapi ini tadi yang Anda sampaikan di awal, kalau kaidah dari dasar kita sudah kuasai, minimal paham. Hafal, oke lah, kita mungkin sibuk, kita mungkin ada pekerjaan, mungkin kita ngurus A atau kerjaan A dan lain sebagainya, minimal paham. Nanti lama-lama kalau sudah paham, insya Allah akan hafal. Nah, kalau sudah hafal kaidah awal, maka semakin kaidah berikutnya dihafal lagi, difaham lagi, asik belajar bahasa Arab. Tapi kalau kaidah awal saya sudah bingung, ana jamin belajar step berikutnya tambah pusing. Karena apa? Saling kesinambungan. Bahasa Arab saling kesinambungan. Baik. Sekarang masuk ke Mas Franky Burhan. Terdengar suara Ana? Masya Allah. Gimana, Ustaz? Siap. Terdengar suara Ana ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Afwan, baru Ana masuk minta... lagi, Ustaz. Tadi sempat keluar tadi sebentar, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tidak apa-apa. Suara Ana terdengar jelas ya? Atau Siap, putus-putus? dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Baik. Masya Allah. Bisa tolong contohkan fi'il mudhari yang selain yang telah kita berikan contoh ini. Apa kira-kira? Tafadhal. Bebas apa saja. Yaqra'u. Sudah, yaqra'u. Udah ya, Ustaz ya? Yang lain? Masya Allah. Ya, sudah. Ini Anda tampilkan. Yaqra'u, yajlisu. Yang suruh. Yang suruh, mumtaz. Ini yang paling banyak dalam bahasa Arab ini. Apa dia yang suruh, Mas Franky Burhan? Dia laki-laki menolong. Mumtaz, artinya yang suruh menolong ya ikhwah. Simpelnya seperti itu. Jadi disimpulkan artinya secara umum menolong. Sekarang gini, ana sedang menolong. Berarti bagaimana Mas Franky Burhan? Angsuru. Tangsuru atau angsuru? Angsuru. Angsuru. Mumtaz. Kalau kami sedang menolong berarti? Nangsuru. Mumtaz. Ini kayaknya ada kisi-kisi jadi samping antum kayak ini. Jadi ada anak-anak ini, Ustaz. Anak masih baru pulang ngaji, dia barusan belajar bahasa Arab. Masya Allah, ini sudah bisa juga berarti ini. Baik, sekarang untuk dia perempuan, bagaimana berarti sedang menolong? Dia perempuan tangsuru ya, Ustaz. Mumtaz, tangsuru. Sama ya, untuk kamu laki-laki sama dia perempuan sama pakai huruf ta. Selesai. Seperti itu. Maka ini kaidahnya sudah hafal, sudah paham Mas Franky Burhan. Tinggal menerapkan apa yang ada dalam bahasa Arab tadi, ataupun afwan, apa yang ada dalam kamus ataupun kitab Arab mana saja. Ini cara mengetahui fi'il mudhari dengan mudah. Apa yang pertama? Di antaranya nomor 2 dalam kata kerja. Ingat, kata kerja yang ada di setiap kamus. Kemudian apa? Diawali dengan huruf ya di setiap kamus manapun. Cari kamus mana saja diawali dengan huruf ya, itu salah fi'il mudhari. Setelah itu apa? Diawali dengan salah satu huruf mudharaah. Namanya huruf mudharaah itu kayak tadi. Untuk aku alif, untuk kamu laki-laki ta, untuk dia perempuan juga ta, untuk kami nun, untuk dia laki-laki ya. Namanya apa? Huruf mudharaah. Namanya huruf-huruf ini disimpelkan dengan bahasa Arab mudharaah. Selesai. Contohnya selesai. Ini cara mengetahui dalam fi'il mudhari. Sekarang nomor 2. Fi'il mudhari selesai. Kita masuk ke fi'il madhi sekarang ya ikhwah. Baik, fadhal Mas Madi, bagaimana? Fadhal? Ada pertanyaan, Naam? Atau ikhwah yang lainnya kalau ada pertanyaan, tafadhal? Ya, Ana mau tanya, Tat. Naam, tafadhal. Silakan. Untuk saya itu kan diganti huruf alif atau Ini a. sinyalnya atau diantum ya ikhwah ya? Suaranya putus-putus. Ya, Ustaz.
Bagaimana? Apakah Afwan, jelas Mas suara Budi, saya di situ? di Ana atau sinyalnya Mas Paiman ya? Ya, Jelas. gimana Ustaz suaranya? Mas Budi ada? Enggak tahu ini di Ana suara antum putus-putus. Apa sinyal Ana atau Mas Made yang sinyalnya ini? Jelas Ustaz. Berarti di Mas Made ya? Nah, Fadal Mas Made diulangi. Tadi agak terputus suara antum. Ya, saya coba sekali lagi Ustaz. Bisa? Baik, Fadal. Bisa, nah, Fadal. Untuk kata ganti saya itu kan huruf alif atau dibaca dengan A. Mumtaz. Wow. Sementara di percakapan kemarin untuk menginginkan itu dibacanya uridu seperti itu, Ustaz. Bukan aridu. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Baik. Apa sudah punya kamus, Mas Made? Belum? Kalau kamu ada. Nah, silahkan buka artinya menginginkan. Cari. Menginginkan. Biar tergambar. Atau mau. Menginginkan atau mau sama. Nah, Fadal. Yang penting M. Menginginkan atau mau. Fadal. Adik dulu, Dik. Sakit kakinya, Adik. Bapak di sini, Bapak di sini. Nah, Bapak di sini. Kita lepas. Nah, kalau ketemu bisa langsung disampaikan. Ya, untuk ikhwan yang lain mohon dibantu di halaman berapa mungkin biar cepat. Tafadhal ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tafadhal ya ikhwan. Nah, soalnya belum megang ini. Tafadhal. Biar sambil ada kerjaan gitu kan. Kalau punya kamus enggak pernah dibuka, eman-eman nanti. Tafadhal. Menginginkan atau mau. Nah, itu ada clue-nya. Yuridu. Nah, betul. Di kamus. Yuridu. Nah, halaman berapa? Akhir Rizal, halaman berapa? Di kamus itu halaman berapa? Halaman 11 sebelah kiri bawah. Deda. Nah, halaman 11. Yuridu menginginkan ya? Nah, Iya, menginginkan. Urodu Menginginkan ya. yaridu. Aroda Aroda. yuridu. Aroda Baik. yaridu. Hah? Aroda, pakai Mas Made, aroda, Aroda yuridu. yuridu. Nah, Nah, kenapa kemarin kok uridu? Karena kalimatnya seperti itu, kan itu yuridu. Nah, bagaimana taunya? Dari kamus ataupun memang dari orang Arabnya langsung. Berarti kalau aroda yaridu, ya, auroda yaridu, kalau tadi kata Mas Made yaridu, itu maknanya lain, di kalimat lain. nah, Mbak. Insyaallah Baik. paham. Afwan, sedikit anak ini. Tayyib, tergambar terlebih dahulu. Misalkan tadi kata Mas Made, ya kenapa enggak aridu? Kalau aridu ada artinya, tapi bukan menginginkan lagi. Itu dari auroda yaridu. Itu dari auroda yarid, waroda yaridu. Afwan, waroda yaridu yang artinya apa? Ada atau terjadi juga bisa. Waroda yaridu. Nah, maka bagaimana kuncinya itu tadi? Kenapa anak suruh buka? Bukannya nang mau jawab, tapi apa? Jawabannya memang di situ. Jawabannya memang di situ. Itu caranya. Maka sekali lagi kita cara merubahnya itu bukan merubah menjadi harokat ini tidak, tapi apa? Tahu contoh memang betul dari kamusnya atau dari bahasa Arabnya. Misalkan tadi aroda yuridu, nanti kataba yaktubu. Misalkan lagi khoroja yakhruju. Kita hanya merubah huruf yang di awalnya saja. Baik, Fadal bertanya lagi, yang lainnya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, Fadal daftar, Masya Allah, Fadal. Ustaz, ini ada salah satu contoh Ustaz, misalnya membakar itu ada ahroko, kemudian yuhriku. Kemudian kalau saya membakar berarti uhriku bukan ahriku ya Ustaz ya? Berarti uhriku Ustaz ya? Naam, betul. Ahroko yuhriku, betul. Ahroko yuhriku, berarti apa? Uhriku, aku sedang membakar, gitu. Oh. Kalau kami, bagaimana dokter? Kalau kami nuhriku. Mumtaz, iya seperti itu. Kita jangan nahroku, jangan. Kenapa? Itu namanya bid'ah, mengubah-ubah itu namanya. Tidak apa-apa. Maka sesuai dengan kalimatnya. Nuhriku. Nuhriku. Tergambar dokter? Tergambar Ustaz. Nah, maka sama yang disampaikan Mas Made Baiman sama disampaikan Pak Dokter tadi sama.
dari yuridu. Kenapa enggak yaridu? Karena memang kampusnya seperti itu. Sama yuhriku, artinya apa? Membakar. Maka nggak boleh yahriku, nanti maknanya beda lagi. Maknanya beda lagi. Baik. Ada yang lain ya, Ikhwan? Tafadhal. Atau ada tanya lagi? Naam, Akhi Rizal. Tadi Ustadz, yuridu itu menginginkan. Kalau dia jadi yaridu, apa Ustadz? Bisa terjadi, antum cek aja, terjadi, waroda yaridu. Coba dicari dalam bahasa Arabnya. Waroda yaridu. Kalau nggak pakai harokat-harokat ya Ustadz, bagaimana cara Ustadz membedakan itu? Nah, satu itu dalam susunan kata. Nah, ini sangat penting. Bagaimana? Misal gini. Nah, anak tulis di sini ya. Anak tulis di Word. Ana uridu. Oh, kok pakai bahasa Indonesia ini? Baik, apa? Red. Ini kenapa Word-nya? Baik, sudah. Ana, lah, Masya Allah. Baik. Ana uridu al-khubza. Ada yang tahu apa artinya khubz? Ada yang tahu artinya khubz apa? Khubz. Roti, Ustaz. Roti, mumtaz. Ana uridul khubza. Kira-kira yang pas artinya, aku menterjadikan roti atau aku menginginkan roti? Bagaimana, Akhi Rizal? Ya, aku menginginkan roti, Ustaz. Nah, karena nggak mungkin di sini uridu diartikan dengan terjadi. Walaupun kalimatnya ataupun hurufnya, bahkan harokatnya sama, kita bisa memangkas itu dengan susunan kata namanya. Susunan kata. Misalkan gini lagi. Contoh ini anak terus di sini ya, biar tergambar, Masya Allah. Misalkan, hadhihi as-sayyarah jamilah. Wahadihi as-sayyarah li masalan li Fatimah ini seperti tulisannya. Hiya ta'mal atau bukan ta'mal ya, ta'kul, hiya ta'kul al-khubza gitu kan. Nah, di sini Akhi Rizal bisa difokuskan di ta'kul. Ana ngomong hadhi sayyarah jamilah, ini mobil sangat bagus. Wa hadhi sayyarah, dan mobil ini li Fatimah, punya Fatimah. Li, kemarin juga sudah sebetulnya. Li artinya apa? Kepemilikan, punya Fatimah. Hiya itu Fatimah ta'kul khubza, sedang makan roti. Nah, kira-kira ta'kul ini kan sama antara dia perempuan dengan kamu laki-laki. Tak, ya, sama antara kamu perempuan, kamu laki-laki dan dia perempuan. Ta'kul khubza, kira-kira ini taknya untuk perempuan atau untuk kamu laki-laki? Untuk perempuan, Ustaz. Naam, karena apa? Diawali dengan Fatimah. Walaupun ta'kulu di sini sama, contoh gini, Akhi Rizal, misalkan ini, enggak tahu Rizal nanti pakai jim atau pakai zat, misalnya pakai jim lah. Akhi Rizal anta ta'kulul khubz. Sama nggak dengan di atas tadi? Beda, Ustaz. Kalau kalimatnya ta'kulu sama nggak? Ta'kulu kalimatnya saja. Ta'kulu sama. Sama, tapi ta'kulu yang kedua ini itu untuk siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz. Nah, dari mana tahunya? Itu dari Akhi Rizal anta ta'kul, dari seperti itu. Jadi apa? Kita runtutan siakul kalam namanya. Apa? Runtutan kata. Kita bisa tahu, oh ini bagaimana kok kalimatnya sama, kok membacanya ini, kalimat ini. Maka apa? Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Satu dengan lainnya saling menguatkan. Seperti itu gambarannya. Maka ketika misalkan baca kitab, terkadang, oh ini apa maksudnya ini? Mungkin diulangi dari sebelumnya, dibaca, oh ini ternyata untuk ini. Akhirnya paham. Seperti itu ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Ada tanya lainnya? Fadl siapa tadi? Afwan, belum kelihatan dia tadi. Ayo Mas Musa, Fadl. Nah. Fadl Mas Musa. Fi'il mudhari itu diawali dengan huruf ya dan di akhirnya disukunkan.
Tapi ada beberapa kata seperti memberi, itu Arabnya a'ta, terus menjadi yu'ti. Kenapa nggak yu'to? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ini, Masya Allah. Ini menunjukkan membaca kamus ini, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, Mas Musafiluddin, fi'il mudhari tidak harus sukun akhirnya. Nah, ini harus digaris besar. Saya tulis di sini ya. Fi'il, ini nanti mungkin bisa ditulis juga di ini. Fi'il mudhari tidak wajib sukun atau mati. Kecuali ada faktor lain. Nanti ada namanya apa? Amil jazm. Amil jazm adalah huruf yang mensukunkan kalimat. Itu nanti antum gak usah pikir apa lagi ngamil jazm. Tapi intinya apa? Fi'il mudhari tidak wajib sukun. Bahkan apa? Dia tidak wajib mati kecuali ada faktor lain. Bahkan fi'il mudhari itu marfu'. Marfu artinya apa? Dalam kurung seringnya diharokati dhammah. Nah, inilah besarkan hurufnya nih. Nah, seringnya diharokati dhammah. Arada yuridu dhammah. Akala yaqulu dhammah. Yajlisu dhammah. Yaqra'u dhammah. Yansuru dhammah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi. A'ta yu'ti. Kenapa enggak yu'to? Nah, yu'to ada juga artinya, tapi beda maknanya. Maka bagaimana? Kita adalah mengikuti kamus. Nah, kamus itu sudah insyaallah ta'ala, terlebih Nahwu Suraya ini ya, sudah direkomendasi dari pondok-pondok sunnah yang masyhur di antara Irsyad dan lain sebagainya, atau Imam Bukhari di antaranya juga. Maka apa? Kamus itu sudah mengikuti kosakata dari orang Arab aslinya. Contoh gini. Misalkan antum tanya sama orang Arab, Pak, kan antum orang Indonesia nih misalkan, kenapa kok nasi itu si di kasroh ya? Kenapa nggak nasu saja misalkan? Kenapa nggak nasa saja? Antum nggak bisa jawab pastinya. Kita nggak bisa jawab. Misalkan contoh gini lagi, rumah. Kenapa kok rumah? Kenapa nggak rumoh misalkan? Kenapa nggak rumih? Ya, kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang kosakata kita seperti itu, rumah. Nah, sama dengan bahasa Arab, atau yu'ti, selesai. Kita memang seperti itu. Kalau kita memberikan nu'ti, aku memberikan u'ti, kamu memberikan tu'ti, selesai. Kalau tu'to ada makna yang lain. Nanti itu sangat jauh, itu namanya naibul fa'il, yang artinya di. Kalau yu'to diberikan namanya. Bukan memberi lagi, tapi apa? Dibalik. Yang awalnya memberikan menjadi diberikan. Tapi sekali lagi ya, Mas Musa khususnya, itu menyalahi kaidah kamus bahasa Arab kalau diganti dengan yu'to. Tergambar Mas Musa Filuddin? Insyaallah Ustaz. Nah, logikakan atau analogikan kan apa? Misalkan seperti rumah, kita orang Indonesia. Orang Arab tanya kepada kita nih, orang Arab tanya kepada kita, Pak, kenapa kok rumah? Kenapa nggak rimah saja lebih mudah kok gitu misalkan? Ya kita nggak bisa jawab. Memang rumah bahasa Indonesianya sama dengan ini, yu'ti. Kenapa kok yu'ti nggak yu'to? Memang bahasa Arab memberikan yu'ti. Nah, seperti itu gambarannya. Tergambar Mas Musa insyaallah ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain fadhil ya ikhwan? Sebelum masuk ke fi'il madhi, ini penting fi'il madhi. Fadhil, Mas Rizal lagi, fadhil. Nah. Kalau yang seperti tadi masalah rumah, misalkan rumih segala macam Ustaz, termasuk enggak kalau pertanyaannya ini seperti bahasa Arab kan panjang pendeknya bisa merubah kalimat. Betul. Seperti akbar dan akbar. Kalau akbar panjang itu dia gendang yang besar kan Ustaz? Misalkan. Ya, terus kalau akbar yang pendek yang maha besar itu Ustaz. Apakah pertanyaan aku ini masuk di akhi yang tadi sama tadi Ustaz? Karena memang dari sananya bahasa Arab seperti itu. Betul, betul. Nah, jadi bahasa Arab itu ya ikhwah, satu tadi mengikuti kaidah memang kosakata Arab seperti itu. Yang kedua, membacanya pun sama seperti kita tadi seperti yang dicontohkan Akhi Rizal, panjang pendeknya diterapkan. Hurufnya diterapkan. Misalkan a'ta yu'ti. Itu pakai to.
Bisa dicek Mas Musabirudin pakai to ya. Yu'ti pakai to. Misalkan yu'ti pakai ta misalkan. Artinya sudah beda lagi. Yu'ti artinya memberikan. Kalau yu'ti mendatangkan artinya. Yu'ti pakai ta, ata yu'ti. Nah, maka itu sangat betul. Di situ adalah bisa menyalahi kaidah Arab ataupun kaidah bahasa ketika tidak menempatkan pada tempatnya. Akbar jadi akbar misalkan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim jadi ihdina pakai hak misalkan. Semuanya harus sesuai pada kaidah yang ada. Nah, betul akhirnya. Barakallahu fiikum. Ada yang lain? Fadal? Cukup insyaallah. Nah, ini sebagai penutup dan sebagai materi kita juga yang menambah materi. Nah, maka Anda ingin fi'il mudhari sudah clear. Nah, ini ya ikhwah. Fi'il mudhari sudah clear. Maksudnya apa? Sudah paham kapan aku menginginkan ditambah dengan ta, kapan dengan nun, kapan dengan ya, harusnya sudah paham. Kita masuk ke fi'il madhi. Fi'il madhi adalah ini nanti di sini. Yang pertama untuk memudahkannya. Nih. Kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Lampau itu apa? Kadang-kadang dulu bingung lampau itu apa gitu. Yang telah terjadi. Nah, ini artinya fi'il madhi yang telah terjadi. Baik. Itu arti fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau yang telah terjadi. Berarti bukan sekarang, bukan sedang, tapi apa? Misalkan saya sudah makan, antum pakai fi'il madhi. Nah, kayak tadi Mas Agus ya, semoga terdengar. Misalkan saya sedang membaca, jangan cari sedang itu apa bahasa Arabnya, nggak perlu. Kenapa? Fi'il mudhari otomatis artinya sedang. Nah, atau artinya akan, itu sama. Jadi seperti itu. Nah, sama dengan fi'il madhi. Saya sudah membaca. Jangan cari sudah itu apa, jangan. Tapi apa? Menggunakan fi'il madhi tinggal nanti menambahin kata seperti fi'il mudhari sama. Ada taknya, ada tunya dan seterusnya. Baik. Kata kerja yang menunjukkan arti lampau yang telah terjadi ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, bagaimana fi'il mudhari yang tahu? Kata kerja yang nomor 1 di setiap kamus yang ada. Nah, antum buka seluruh kata kerja dalam kamus, yang pertama itu namanya fi'il madhi. Kenapa kok kemarin ana bahasnya fi'il mudhari dulu sebelum fi'il madhi? Padahal fi'il madhi nomor pertama karena fi'il mudhari lebih mudah. Karena fi'il mudhari lebih mudah. Tayyib, Akhrizal bisa contohkan yang belum kita contohkan di sini. Apa contoh fi'il madhi? Di kamusnya bisa dicari. Apa saja? Yang pertama dalam kamus kata kerja. Pertama dalam kamus kata kerja datang. Ja'a. Nah, ja'a, mumtaz, ja'a. Ini agak susah kalau ja'a. Enggak apa-apa, Abi. Mudhari'nya apa mudhari'nya? Yabi'u. Yaji'u. Yaji'u. Nah, kalau kamu datang berarti kamu bentar. Kamu taji'u. Taji'u, panjang pendeknya taji'u. Taji'u. Kalau aku datang ya aji'u. Aji'u. Nah, kepadamu ilaika, aji'u ilaika. Nah, tinggal diterapkan sebetulnya ya, ikhwah. Baik, sekarang kita fokus ke fi'il madhi. Fi'il mudhari anggaplah antum sudah mungkin lah, sudah masya Allah misalkan fi'il mudhari'nya. Kalau belum mungkin bisa dimurojah PDF yang kemarin, insya Allah semuanya ada di situ. Walaupun itu sangat simpel, tapi jangan disepelekan. Itu sama dengan catatan yang Anda tulis di Word sekarang ini. Baik, sekarang apa diantaranya contohnya? Ja'a. Insya Allah seperti ini. Nah, ini. Ja'a. Anda nggak tulis fi'il mudhari'nya lagi. Kita fokus ke apa namanya? Fi'il madhi. Ja'a. Baik. Nih. Mana warnai merah. Baik. Ja'a. Artinya apa? Datang. Dan insyaallah ini
datang. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalau ya ikhwah, terdengar suara anak ya ikhwah? Terdengar ya? Baik. Sekarang menginginkan ini ikhwah, makanya ini agak sulit, makanya kemarin tuh anak tunda di film Madi karena agak sulit, tapi nggak apa-apa. Sesulit apapun kita harus pelajari karena itu adalah ilmu. Baik, menginginkan aku, ya, menginginkan aku. Sekali lagi ya ikhwah, untuk bahasa Arab itu ada yang menggunakan kaidah, Ana ulangi lagi, ada yang menggunakan kaidah dan ada yang menggunakan pendengaran saja. Apa maksudnya? Ya memang orang Arab seperti itu, selesai. Ya, ada yang menggunakan kaidah, ada yang tidak menggunakan kaidah. Baik, sekarang gini. Menginginkan aku, ya, menginginkan aku, maka ditambah tu. Ini yang tulis Indonesianya, Arabnya seperti itu ya. Tak berharokat dengan dhammah tu. Di akhirnya. Nah, kalau fi'il mudhari ditambah di awalnya a untuk aku. Tapi kalau untuk aku di fi'il madhi ditambah tu di akhirnya untuk menunjukkan aku atau saya. Laki-laki atau perempuan sama. Ayo ulangi lagi. Untuk fi'il madhi menggunakan tu atau ditambah tu di akhirnya untuk menunjukkan aku atau saya, baik laki-laki atau perempuan juga sama. Nah, contoh bawahnya. Bagaimana ini? Jatuh gak mungkin. Jitu. Nah, awalnya ja'a menjadi jitu. Bagaimana penulisannya? Penulisannya seperti ini biidznillah. Jitu. Ah. Jitu. Semoga anak besarkan terlihat. Nah ini. Jitu. Nih. Jitu. Artinya apa jitu? Nah ini bisa diharakati seperti ini biar lebih mantap lagi. Kalau jita itu beda lagi. Apa? Jitu. Nah, jitu seperti itu. Apa artinya? Aku telah datang. Sekali lagi, jangan antum cari apa artinya telah, ya, apa artinya datang. Tidak, cukup jaa artinya datang. Maka kalau fi'il madhi artinya lampau, menggunakan fi'il madhi telah datang. Kalau sedang datang, pakai fi'il mudhari yang tadi, ya, tergambar insyaallah semuanya. Kalau menggunakan sedang datang atau akan datang, pakai fi'il mudhari. Ini berhubung ana menginginkan telah, berarti lampau, fi'il madhi, menggunakan jaa. Menggunakan jaa. Kalau untuk aku ditambah dengan tu, yang awalnya jaa menjadi jitu. Ini enggak semuanya sama seperti itu. Enggak semuanya sama seperti itu. Bagaimana tahunya? Dilihat fi'il mudhari'nya. Ya ji'u. Jimnya diharakati kasrah. Betul Mas Rizal? Jimnya diharakati kasrah. Ya ji'u. Betul Ustaz. Nah, maka ketika fi'il mudhari'nya nomor 2 ini, semuanya sama. Fi'il mudhari' nomor 2 setelah ya. Ya, fi'il mudhari' nomor 2 setelah ya itu diharokati seperti kasrah ataupun dhammah, maka di fi'il madhi juga sama. Jaa yaji'u, menginginkan aku, jadi jitu. Jitu. Tayyib, ini hanya satu kosakata. Tayyib, padahal Mas Niko? Afwan Ustaz. Itu kan yang awal dari dia misah. Ya, terus jadi fi'il madinya kok gabung Ustaz. Kalau misah nggak bisa Ustaz ya? Misah bagaimana contohnya Mas Niko? Huruf Arabnya maksudnya Ustaz. Itu kan ja'a. Jadi jitu, maksudnya nggak misah kayak yang awal Ustaz. Hurufnya. Misalnya kayak misalkan dari ja'a dari jatuh gitu misalkan. Enggak Ustaz, ini kan ja'a misah Ustaz. Ja'a. Di sini kan jitunya gabung Ustaz. Oh, antara hamzah dengan alifnya maksudnya. Ustaz. Betul. Ini adalah cara penulisannya. Cara penulisannya seperti itu. Maka kalau misalkan anak nulisnya seperti ini,
mestinya seperti ini, misalkan ya, ja'a menjadi terus ja'tu. Nah, enggak pas, artinya beda lagi, ja'at ini. Nah, tapi kalau anak pengennya jitu yang artinya saya, harus seperti ini, jitu. Nah, seperti ini. Jitu. Nah, bagaimana? Ini makanya anak tunda kemarin kita bahas ke fi'il mudhari karena fi'il madhi itu sedikit ribet, tapi sebetulnya nggak ribet. Karena apa? Kita nggak ngerubah-ngerubah, hanya mengikuti lahjahnya ataupun kosakatanya orang Arab saja, seperti itu. Sekarang ganti yang lebih mudah, jangan ja'alah, tapi lebih sulit. Makan, apa fi'il madhinya? Akhiriza bisa bantu cari? Atau Mas Niko kalau sudah ada? Atau ikhwah yang lainnya semuanya sama ya ikhwah ya? Yang Anda lihat. Naam, akala. Kita fokus ke fi'il madhi sekarang ya. Fi'il mudhari kita anggap sudah mungkin karena sudah terlalu lama kita di fi'il mudhari ini. Baik, sekarang masuk ke akala. Ini. Nah, akala. Menginginkan tu, maka bagaimana? Ditambah di huruf akhirnya dengan tu, ya. Ditambah dengan huruf akhirnya dengan tu. Kemudian apa? Kemudian huruf akhirnya disukunkan. Ditambah tu, huruf akhirnya disukunkan. Bagaimana maksudnya? Contoh dari awalnya akala menjadi akaltu. Lupa, belum diganti. Tayyib menjadi akaltu. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah. Kalau ja tadi memang ada beberapa kayak akto, itu nanti lebih ribet. Akto itu, yang awalnya akto jadi akto itu. Intinya apa? Kita coba latihan mengikuti saja. Maka anak pernah ngajar anak-anak SMP, kemudian kalau sekarang anak-anak SMA, itu mereka nggak mencari kaidah seperti ini. Tinggal nanya, Ustadz bahasa Arabnya mau makan apa? Aku telah makan akal tuh, telah langsung praktekkan dia. Jitu, setelah langsung praktekkan. Tinggal nanti menambahin saja. Baik, menambah kaidahnya. Tapi ikhwah, ala kulli hal, untuk aku, ya, untuk aku ditambah tu di akhirnya, ana ulangi lagi, untuk aku ditambah tu di akhirnya, dan disukun sebelum huruf tu tersebut. Tadi awalnya ja'a, jitu. Hamzah jadi sukun kan? Hamzah jadi sukun. Akala, akal tu. Lamnya jadi sukun. Contoh yang lain lagi apa? Fadl. Yalah, Fadl. Siapa yang berikan contoh lagi? Kalimat yang lain maksudnya. Fadl. Ayo, 5 menit lagi. Insya Allah selesai. Yang megang kamus, Fadl apa kira-kira? Zahabatu, Ustaz. Ya, apa tadi? Bisa diulangi? Zahabatu. Zahaba, kita fi'il madhi terlebih dahulu, jangan ditambahin. Zahaba, apa artinya zahaba? Telah pergi. Telah pergi. Naam. Tinggal kita tambahin apa? Tu. Ketika menginginkan apa? Aku telah pergi. Zahab tu. Yang awalnya zahaba, ba-nya diharokati sukun. Ditambah dengan tu. Artinya apa? Aku telah pergi. Nah, atau jangan cari aku itu apa, telah itu apa, pergi itu apa. Cukup menggunakan fi'il madhi karena apa? Artinya fi'il madhi yang lampau. Taib, artinya fi'il madhi yang lampau. Taib, contoh yang lain ada bisa dicontohkan dengan fi'il madhinya saja. Kholaqo, Ustaz. Naam? Kholaqo. Kholaqo artinya menciptakan. Kholaqo. Naam, mumtaz. Artinya apa? Menciptakan. Aku menciptakan berarti bagaimana Mas Niko? Kholaqtu. Maka dalam ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Syuf. Al-Quran ya syabab ya ikhwah. Al-Quran. Wa ma khalaqtu. Apa artinya? Kata Allah, aku enggak menciptakan al-jinna, jin dan wal insa manusia illa liya'budun. Nah, apa tambahannya? Tambah tu yang artinya aku atau saya dan huruf sebelum tu disukun. Ayo contoh yang lain Mas Niko, Fadl atau ikhwan yang lainnya. Fadl atau ikhwan yang lainnya, Fadl siapa saja? Qatala, Ustaz. Qatala, mumtaz. Qatala artinya membunuh. Saya membunuh berarti bagaimana Pak Didi? Yaqtulu.
Bagaimana? Qataltu. Qataltu. Nah, tinggal ditambah tu di akhirnya, huruf sebelum tu disukun. Berarti mana? Huruf akhirnya lam. Qatala menjadi qataltu. Baik, fadhal yang lain. Fadhal, ini biar aktif. Fadhal. Nasara. Naam. Nasara Ustaz. Nasara. Nasara artinya menolong. Kalau aku telah menolong berarti Nasartu. nasortu, mumtaz. Nah, seperti itu. Ro-nya disukun. Fadhal yang lain, yang belum, fadhal. Sami'ah, Ustaz. Sami'ah, mumtaz. Sami'ah artinya mendengar. Kalau aku telah mendengar berarti bagaimana, Akhi Yaris? Ana sami'atu kan? Sami'tu, mumtaz, betul. Sami'tu, aku telah mendengar. Nah, ya ikhwah barakallahu fikum. Ketika fi'il madhi, ini kan di akhir ditambah. Antum pastikan ketika menerjemahkan ada artinya telah. Kenapa? Karena memang fi'il madhi itu otomatis artinya lampau yang telah terjadi. Sami'a, sami'tu, misalkan aku telah mendengar. Akala, akaltu, misalkan hal akalta, apakah kamu telah makan? Naam, akaltu. Nah, itu cara jawabnya. Nggak butuh naam, apa, dan lain sebagainya. Baik, fadhal Mas Musafiluddin. Baik, Mas Musafiluddin, terdengar suara anak? Baik, atau ikhwah yang lainnya? Sepertinya suaranya terputus. Ya, Contohkannya. sulu ala, mendapatkan, Ustaz. Nah, ini beda lagi. Yahsulu ala. Itu yahsulu fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, mudhari. Kita cari fi'il madhi terlebih dahulu. Kita cari fi'il madhi terlebih dahulu. Kenapa? Yahsulu fi'il mudhari. Kenapa? Karena diawali dengan huruf iya, betul. Itu bukan fi'il madhi. Kita lagi mencari fi'il madhi. Nah, fadhal fi'il madhi terlebih dahulu. Yahsulu, sulu alatu. Hasola itu berarti, Ustaz. Nah, betul. Fadhal Mas Musafiluddin. Angkat tangan 2 kali, tapi suaranya nggak ada. Afwan Ustaz, untuk penambahan saya itu untuk fi'il madhi perlu ditambah ana atau tidak Ustaz? Seperti kamu ditambah anta gitu nggak Ustaz? Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah ditanyakan di awal ya, kalau nggak salah Pak Gatot waktu itu yang nanya, seperti kaifa haluka anta. Nah, seperti itu contohnya, hal anta takul, hal anta akalta. Nah, itu semuanya diperbolehkan. Diperbolehkan tapi nggak harus. Diperbolehkan tapi nggak harus. Apa? Untuk takkid. Apa itu takkid? Penekanan. Penekanan. Mas Musa, hal anta akalta, misalkan. Boleh, Mas Musa akalta, boleh. Semuanya juga boleh. Tapi kalau hal anta akalta atau Mas Musa, hal anta akalta, Mas Musa anta akalta, semuanya boleh. Tapi kalau pengen simple ya langsung Mas Musa akalta, nah, akaltu, naam akaltu. Baik, itu apa tadi? Cluenya kalau untuk saya ditambah dengan tu di akhirnya. Baik. Sekarang untuk dua dulu saja. Kamu, kalau kamu ditambah ta, ya. Kalau kamu ditambah ta. Baik. Nih ya ikhwah, ta berharokat fathah. Tadi apa? Tau berharokat dhammah. Semuanya sama. Tapi apa artinya kamu afan? Nah, lengkapin lagi. Kamu laki-laki ya. Kamu laki-laki. Bukan kamu perempuan. Kamu perempuan beda lagi. Jadi gini. Misalkan tanya kepada antum. Ya fulan, hal akalta. Berarti apa artinya? Ya fulan, hal akalta. Fadl. Berarti artinya apa ya ikhwah? Apakah kamu makan? Itu Ustaz. Apakah kamu sedang makan? Lah, akalta. Nah, berarti kalau dia apa kaidah fi'il madhi? Fadl, ikhwah yang lainnya. Makan, Ustaz. Apakah kamu sudah makan? Sudah atau telah sama ya. Tergantung lokasi saja. Nah, ana ulangi lagi, ketika pakai fi'il madhi bukan sedang, bukan akan, tapi sudah. Hal anta akalta? Naam, ana akaltu. Atau misalkan la ana lam akul. Saya belum makan. Baru pakai fi'il mudhari.
Kalau belum makan kan belum terjadi berarti kan? Berarti apa? Fi'il mudhari, kembali lagi. Aku makan. Tinggal lam itu artinya apa? Belum nih, tanda tambah sekalian di sini. Kalau di fi'il mudhari lam, nah seperti tulisannya lam. Nah, ini seperti ini lam bacanya. Itu artinya belum. Berarti misalkan aku sedang makan. Akulu. Aku sedang baca. Aqra'u. Aku sedang duduk. Ajlisu. Kalau ada lam ajlis artinya apa? Aku belum. Nah, aku belum. Seperti itu ya ikhwah. Baik, ana rasa cukup dua ini terlebih dahulu biar antum fokus. Mungkin ada yang bertanya dengan dua ini, tafadhol. Atau hal yang sejenisnya. Kalau ada. Misalkan contoh lagi yang tuliskan di sini qara'a. Apa artinya qara'a ya ikhwah? Membaca. Membaca. Kalau kamu telah membaca berarti bagaimana? Qara'ta. Hah? Qara'tu. Bagaimana? Qara'tu. Qara'ta. Kalau kamu telah membaca qara'ta. Kalau aku telah membaca berarti bagaimana? Qara'tu. Misal gini, hal anta qara'ta al-Qur'an? Apakah kamu telah, ingat-ingat ya ikhwah, fi'il madhi harus ada telahnya. Telah membaca Al-Qur'an? Na'am, qara'tu. Nah, jawabnya bagaimana? Iya, qara'tu untuk saya. Bukan na'am qara'ta, ya salah. Qara'ta untuk kamu. Baik, semoga tergambar ya ikhwah. Ini lagi masih catatan ngacak ya. Ini untuk catatan di kelas aja. Mungkin kita nggak perlu di-share kalau yang ini ya. Tapi insya Allah semoga ada yang antum ada yang meringkas. Nah, ini yang sangat harapkan antum ada yang meringkas. Antum share di grup biar lebih cepat. Kalau nunggu anak ngetik satu persatu semungkin lebih lama. Baik. Betul, dan tanya lagi? Ustaz, kalau betul, dokter? Ustaz, umpamanya ini saat ada perkataan kalau zahaba itu apa zahabatu atau zahabtu atau zahabta? Zahabta. Nah, zahabta. Huruf ba-nya disukun, dokter. Setiap huruf akhir fi'il madhi disukun. Pengen tu atau ta? Iya, Ustaz. Nah, kalau untuk tu artinya apa tadi, dokter? Tu itu kamu, Ustaz. Nah, kebalik. Aku. Saya atau aku, Ustaz. Kalau ta, kamu, Ustaz. Nah, mumtaz. Misalkan gini, hal dhahabta ilal masjid. Nah, apa artinya berarti, Pak Dokter? Kamu telah pergi ke masjid. Nah, mumtaz. Naam, dhahabtu ilal masjid. Apa artinya? Saya telah pergi ke masjid, Ustaz. Naam, iya, saya telah pergi ke masjid. Nah, seperti itu, dokter. Nah, ini dua ini dihafal betul ikhwah semuanya dan diterapkan ke semuanya sama. Hanya beberapa kalimat seperti ja'a kok jitu. Nah, itu. Antum jangan tanya ke anak, kenapa kok bisa jitu? Memang seperti itu orang Arabnya. Memang seperti itu. Hanya beberapa kalimat seperti itu. Maksudnya apa? Yang berubah. Total kan berubah total ini. Ja'a menjadi jitu. Kenapa enggak ja'atu misalkan? Nah, kalau selainnya seperti nasoro, nasorta, nasortu, akala, akaltu, zahaba, zahabtu, khoroja, khorojatu, dakhala, dakhaltu, masya, tadi berjalan, masya itu sama. Baik, semoga bisa difahami dengan cara ini. Yang pertama apa? Fi'il madhi itu adalah nomor satu yang ada di kamus. Kemudian fi'il madhi ketika menginginkan aku tambah dengan tu, menginginkan kamu tambah dengan ta, dan di harokat akhirnya disukun di huruf akhirnya afan sebelum tu ya. Dahaba, dahabtu, dahaba, dahabta, dan seterusnya. Barakallahu fiikum ya ikhwah. Semoga Allah mudahkan semua dan istiqomah, jangan sampai futur. Cara nggak futur itu tadi. Kaidah step demi step dihafal, difahami. Sekarang bahas fi'il madhi. Fi'il mudhari belum lancar, berarti kejar nih. Fi'il mudhari segera dilancarkan. Agar apa? Fi'il madhinya segera disusul. Kemudian apa? Kalau kita ngerasa di fi'il mudhari belum mungkin, bisa difokuskan di fi'il mudhari, akan tapi fi'il madhinya juga segera untuk dikejar sebagaimana yang telah kita pahami tadi. Barakallahu fikum.
Ana ucapkan jazakumullah khairan wa hayyakumullah. Semoga kita semuanya dicatat kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal, menjadi amal kebaikan, dan jangan sampai kita futur atau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.